Prodi Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, di sini saya akan membahas tentang terapi naratif. Yang pertama, saya akan membahas tentang biografi dari tokoh terapi naratif. Nah, naratif berasal dari Australia yang dipelopori oleh dua tokoh, yaitu Michelle White dan David Epstein. Michelle White, pasangan penemu dari naratif terapi, yaitu David Epstein. Michelle White berasal dari Dulwich Center, Adelaide, Australia. Nah, David Epstein adalah salah satu pengembang dari naratif. Dia adalah asisten direktur di Pusat Terapi Auckland, New Zealand, dan penulis serta pengajar dalam ide-ide naratif. Yang kedua yaitu pengertian dari terapi naratif. Jadi, terapi naratif atau konseling naratif merupakan pendekatan yang menggali masalah individu dengan menggunakan cerita atau narasi. Konseling narasi di sini berusaha untuk mengeksplorasi pengalaman manusia melalui cerita. Konseling membawa ke dalam proses konseling, di mana cerita yang dibuat oleh konseli merupakan cerita yang bermakna dalam permasalahan hidupnya. Nah, dalam proses kolaborasi, konselor membantu konseli mengeksplorasi kisah mereka. Selanjutnya itu hakikat konseling menurut pendekatan naratif. Jadi, konseling naratif berfokus pada kapasitas manusia untuk mengeksplorasi dan imajinasi pikiran. Pendekatan naratif melibatkan penggunaan pergeseran fokus dari sebagian besar teori-teori tradisional. Pada pendekatan naratif, manusia adalah pakar dalam kehidupan mereka. Manusia sering mengidentifikasi diri dengan masalah mereka. Manusia memiliki banyak keterampilan, kompetensi, dan sumber daya internal yang menarik untuk menghadapi tantangan hidup mereka. Pengalaman hidup manusia secara internal diatur dalam cerita atau narasi, di mana manusia dapat secara aktif membuat tujuan dan arti dengan pengalamannya, serta merupakan penafsir utama dari pengalaman mereka. Selanjutnya, saya menjelaskan tentang tujuan dari konseling naratif. Jadi, konseling naratif bertujuan untuk mengundang orang-orang untuk menjelaskan pengalamannya secara sadar dan baru. Nah, dalam melakukan ini, mereka membuka makna atau cakrawala baru untuk pemikiran, perasaan, dan perilaku problematis. Terapi naratif lalu memasukkan kesadaran dampak dari bermacam-macam aspek budaya dominan kehidupan manusia, serta praktisi naratif berusaha memperbesar perspektif dan memfokuskan dan memfasilitasi atau penciptaan pilihan baru terhadap apa yang mereka lihat. Nah, selanjutnya apa sih peran dan fungsi dari konselor dalam konseling naratif ini? Jadi, konselor dalam konseling naratif berperan sebagai fasilitator aktif dan kolaborator untuk membantu klien membentuk sebuah cerita yang disukai dan membantu klien dalam mengeksplorasi apa yang menjadi naskah dominan dalam hidupnya. Fungsi utama dari seorang konselor dalam konseling naratif adalah menanyakan pertanyaan kepada klien dan diadakan pada jawaban, menghasilkan pertanyaan yang lebih lanjut lagi. Lalu bagaimana sih hubungan antara konselor dan konseli dalam konseling naratif ini? Jadi, dalam konseling naratif, hubungan konseli dan konselor itu adalah hubungan kerjasama. Maksudnya, hubungan saling berbagi kekuasaan. Klien berkuasa ketika mereka memiliki kekuasaan untuk berbicara mengenai diri mereka sendiri. Dan dalam pendekatan naratif, terapis sebagai seorang ahli digantikan oleh klien sebagai yang ahli pula. Berikutnya yaitu tahapan-tahapan dari konseling naratif. Jadi, konseling naratif di sini terdiri dari 8 tahapan. Yang pertama yaitu membentuk kelompok, membentuk inisial atau kesepakatan kelompok. Utamanya membentuk pemahaman bahwa peserta didik tidaklah bermasalah, tetapi masalah adalah masalah. Tahap yang kedua yaitu mengembangkan cerita. Tahap yang ketiga membentuk karakter terpisah, membuat konseli dan cerita adalah dua hal yang terpisah atau berbeda. Tahap yang keempat yaitu menginternalisasi karakter,
Menginternalisasi masalah karakter untuk memisahkan orang atau individu dari masalah. Tahap yang kelima itu tahap lanjutan, yaitu identifikasi diri dari anggota, agar anggota pada tiap-tiap tim berpikir mengenai strategi untuk dapat mengubah karakter masing-masing anggota tim. Tahap yang keenam yaitu penguatan, yaitu memahami setiap manusia diciptakan berbeda dan dengan tujuan yang berbeda pula. Tahap yang ketujuh yaitu menemukan cerita alternatif masing-masing dari konseli. Nah, tahap yang terakhir yaitu tahap yang kedelapan, yaitu perayaan. Memberikan penghargaan kepada konseli yang berkomitmen dan terdapat perubahan. Yang terakhir yaitu teknik-teknik dari pendekatan konseling naratif. Jadi, pendekatan konseling naratif di sini memiliki 5 teknik. Yang pertama, pertanyaan dan pertanyaan lagi. Terapis naratif menggunakan pertanyaan sebagai upaya untuk menghasilkan pengalaman daripada mengumpulkan informasi. Tujuan bertanya di sini adalah untuk terus menemukan atau membentuk pengalaman klien sehingga terapis memahami arah mana yang harus ditempuh. Pertanyaan selalu dimulai dengan merespek secara positif keingintahuan dan keterbukaan. Melalui proses bertanya ini, terapis memberikan kesempatan kepada klien untuk mencari tahu berbagai macam dimensi dan kehidupan mereka. Terapis di sini berperan dalam menemukan bagaimana masalah ini pertama kali menjadi jelas dan bagaimana masalah ini mempengaruhi pandangan klien terhadap diri mereka. Teknik yang ketiga dalam konseling naratif yaitu mencari hasil yang unik. Nah, dalam pendekatan naratif, eksternalisasi pertanyaan-pertanyaan diikuti dengan pertanyaan untuk mencari hasil yang unik. Terapis berbicara kepada klien tentang momen pilihan atau keberhasilan berkaitan masalah mereka. Hasil unik seringkali didapat dan ditemukan dalam masa lalu dan ataupun sekarang, tetapi juga pada masa depan. Menyelidiki pertanyaan-pertanyaan seperti ini memungkinkan klien melihat perubahan yang mungkin dilakukannya. Teknik yang keempat yaitu cerita alternatif dan mengarang kembali. Jadi membentuk cerita terjadi berulang-ulang dalam dekonstruksi, dan terapis naratif mendengarkan pembukaan terhadap cerita baru. Orang-orang dapat secara kontinu dan aktif mengarang kembali hidupnya, dan terapis naratif mengundang klien untuk mengarang cerita alternatif melalui hasil yang unik. Teknik yang terakhir dari konseling naratif yaitu mendokumentasikan bukti-bukti perubahan. Nah, satu teknik untuk mengkonsolidasi keuntungan yang dibuat klien adalah dengan menulis surat. Surat naratif ditulis oleh terapis, mencatat sesi dan mungkin memasukkan eksternalisasi deskripsi tentang masalah dan pengaruhnya terhadap klien, sebagaimana halnya laporan kekuatan dan kemampuan klien yang diidentifikasi dalam sesi tersebut. Surat ini digunakan untuk mendorong klien mencatat kekuatan dan prestasi mereka sehubungan dengan menangani masalah dan mencatat makna dari prestasi mereka bagi orang lain dan komunitas. Begini Bu, saya konsultasi, apa Ibu punya waktu? Tentu saja, itu selalu ada waktu untuk siswa yang ingin konsultasi dengan Ibu. Terima kasih Bu. Iya. Nah, sebelumnya kamu konsultasi ada baiknya jika kamu memperkenalkan diri kamu terlebih dahulu. Iya Bu, nama saya Ines Aulia Bu, dari kelas 11 IPA 2. Ibu bisa memanggil saya Ines. Oh iya Ines. Jadi kamu ingin konsultasi mengenai apa? Saya ingin konsultasi mengenai masalah yang saya alami Bu. Baiklah, tapi sebelum kita melakukan konseling, apa kamu sudah pernah melakukan konseling sebelumnya? Saya belum pernah mengikuti konseling. Baik. Jadi konseling itu adalah suatu layanan yang membantu
siswa melalui interaksi pribadi antara konselor seperti ibu dengan konseli seperti kamu untuk memecahkan masalahnya atau memahami keputusan dan menentukan tujuan berdasarkan nilai yang diyakini sehingga konseli merasa bahagia dan efektif perilakunya. Apa kamu mengerti dalam yang disampaikan? Saya paham, Bu. Bagus. Nah, di sini ibu sebagai seorang konselor atau guru BK akan membantu kamu dalam menemukan, memecahkan, atau menyelesaikan masalah yang kamu alami. Dan kamu juga sebagai seorang konseli harus aktif dalam proses konseling ini dalam mengemukakan masalah dan latar belakang masalah agar memudahkan kita dalam menemukan solusinya, karena keputusan akhirnya akan diputuskan atau berasal dari kamu sendiri. Dan kamu juga tidak perlu khawatir dalam melakukan proses konseling ini, karena ibu menjamin kerahasiaannya. Bagaimana, apakah kamu mengerti dan siap untuk melakukan konseling? Iya, Bu, saya mengerti dan saya siap untuk melakukan konseling itu. Baik, kita mulai ya. Silakan kamu menceritakan masalah yang kamu alami kepada ibu. Begini, Bu, saya mengalami kesulitan untuk memahami pelajaran karena sulit berkonsentrasi dalam belajar, Bu. Selama proses pembelajaran daring diberlakukan. Kamu sangat terganggu dengan hal ini. Iya, Bu, sangat terganggu. Baiklah, bisakah kamu ceritakan kepada ibu terkait hal itu? Begini, Bu, selama proses belajar daring, Bu, guru terkadang memberikan tugas tanpa menjelaskan dan kadang melakukan proses pembelajaran melalui Zoom. Nah, selama itu saya sangat sulit berkonsentrasi sehingga saya sulit untuk memahami pelajaran yang disampaikan, Bu. Jadi kamu merasa sedih karena tidak bisa memahami pelajaran akibat tidak bisa berkonsentrasi. Iya. Selama proses belajar daring akhir-akhir ini, saya memang sulit berkonsentrasi, Bu, dikarenakan pembelajaran dilakukan di rumah masing-masing melalui aplikasi virtual. Kondisi di rumah juga sering membuat saya sulit untuk berkonsentrasi dan lagi selama proses daring jaringan selalu tidak mendukung, Bu. Dan saya sangat bosan dengan metode pembelajaran yang hanya melalui Zoom. Terkadang juga guru juga menjelaskan sangat lama sehingga membuat saya mengantuk dan menyita waktu yang sangat lama. Berbeda jika di kelas kami belajar bersama-sama, jadi lebih seru dan waktunya juga tidak seperti saat pembelajaran daring, sehingga kurang efektif menurut saya, Bu. Jadi kamu sulit memahami pelajaran akibat sulit berkonsentrasi dikarenakan kondisi rumah dan proses pembelajaran daring yang kurang efektif. Iya, Bu. Baiklah, jadi ibu sudah mendengar apa yang kamu sampaikan. Nah, Inas, kamu ingin mengatasi masalah konsentrasi belajar, tapi kamu tidak tahu bagaimana cara untuk mengatasinya. Benar tidak? Benar, Bu. Karena masalah konsentrasi belajar itulah yang membuat kamu sulit memahami materi yang disampaikan, dan itu karena kondisi rumah yang tidak mendukung serta pembelajaran daring yang kamu anggap kurang efektif dibandingkan dengan sekolah normal. Iya, Bu. Nah, dari penjelasan yang Ibu sampaikan dapat disimpulkan bahwa masalah konsentrasi kamu itu karena kondisi rumah yang tidak mendukung dan karena pembelajaran daring yang kurang efektif dan membosankan menurut kamu. Benar begitu? Iya, benar, Bu. Nah, setelah kamu menceritakan semuanya, apa sudah punya gambaran rencana untuk mengatasi masalah yang kamu alami? Sudah, Bu. Saya akan lebih berusaha dalam memperhatikan dan fokus pada apa yang dijelaskan oleh guru dengan seksama, serta berbicara dengan orang-orang di rumah agar lebih mengkondusifkan keadaan saat saya sedang mengikuti pembelajaran daring, Bu. Lalu bagaimana dengan pembelajaran daring yang kamu anggap tidak efektif dan membosankan? Kalau itu saya akan berusaha mengajak guru mata pelajaran untuk mendiskusikan dan bekerja sama untuk membuat proses pembelajaran daring lebih efektif dan tidak membosankan, Bu. Inas, itu ide yang bagus. Jadi kamu akan berusaha untuk fokus dalam proses belajar daring dan mencoba mendiskusikan keluhan dengan keluargamu dan guru mata pelajaran. Apakah kamu siap melakukannya dengan bersungguh-sungguh? Iya, Bu, saya akan bersungguh-sungguh melakukannya, Bu. Baiklah, jadi kapan kamu akan melakukannya? Saya akan melakukannya dalam waktu dekat ini sebelum proses pembelajaran daring berlangsung, Bu. Bagus, Ibu yakin kamu bisa melakukannya. Iya, Bu, terima kasih. Sama-sama, Inas. Jadi kapan kamu akan bertemu
dengan Ibu untuk menyampaikan apa yang kamu lakukan setelah ini. Saya akan menemui Ibu secepatnya mungkin minggu depan setelah saya melakukannya, Bu. Baiklah. Nah, kamu sudah menemukan solusi tentang masalah yang kamu hadapi. Dalam melakukannya, kamu harus bersungguh-sungguh agar kamu dapat memahami materi yang disampaikan dengan baik. Bagaimana menurut kamu? Iya, Bu, saya akan bersungguh-sungguh dalam melakukannya. Bagus, Ibu senang mendengarnya. Kamu sudah mampu menemukan solusi atas masalah yang kamu hadapi. Iya, Bu. Baik, Ines, apa masih ada yang ingin kamu sampaikan hari ini? Mungkin saya rasa sudah cukup, Bu. Nah, dari pembicaraan kita di awal, kamu mengatakan bahwa kamu sulit berkonsentrasi sehingga berdampak juga pada pemahaman kamu terhadap materi yang disampaikan karena beberapa hal. Nah, setelah ini kamu punya rencana untuk mengatasi masalah kamu, yaitu dengan berusaha fokus dalam proses belajar dan berdiskusi dengan keluarga serta guru mata pelajaran. Iya, Bu, begitu. Nah, baiklah, Ibu rasa untuk hari ini cukup. Ibu harap kamu bisa mengatasi masalah yang kamu alami dan tidak sungkan untuk menemui Ibu atau guru BK lainnya untuk mendengarkan dan membantu kamu dalam mengatasi, memecahkan ataupun menyelesaikan masalah yang Ines hadapi dan mencari solusinya. Iya, Bu, terima kasih. Sama-sama, Ines. Saya permisi dulu ya, Bu. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.